Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, sudah menjadi ciri khas saya. Mari anak kami sekalian, untuk memulai pembelajaran kita, setiap saat kita lakukan niat, ya, menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita berdoa, memohon, ya. Jadi dengan cara sedemikian rupa kita akan menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari godaan syaitan yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke jalan-jalan yang jauh dari keinginan manusia yang sesungguhnya. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu pada pelajaran etika profesi untuk kelas 10 akuntansi semester genap. Hari ini kita bertemu pada minggu ketiga, ya, Januari 2021, ya, pas pula pada pertemuan yang ketiga. Baik anak-anak kami sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, silakan ikuti video pembelajaran saya berikut ini. Baik anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja. Ya. Penyakit akibat kerja dapat membahayakan pekerja atau karyawan dan dapat pula mengganggu produktivitas perusahaan. Pencegahan atau antisipasi terhadap timbulnya penyakit akibat kerja dapat dilakukan dari sudut pandang lingkungan kerja dengan cara: 1. Mengenali lingkungan kerja. Ya. Langkah ini ditempuh dengan cara melihat atau mengenal, yang merupakan langkah dasar yang dapat ditempuh karyawan. Ya, melihat dulu, kemudian dikenali bagaimana situasinya. Kedua, melakukan evaluasi terhadap lingkungan kerja. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengenali besar kecilnya jenis bahaya yang mungkin dialami. Orang yang selalu berhati-hati, dia selalu melihat untung rugi, bahaya atau tidak. Itu jelas, ya, bagi orang yang memiliki tujuan yang jelas. 3. Pengendalian lingkungan kerja. Langkah ini ditempuh untuk menghilangkan atau meminimalkan bahaya yang muncul akibat pekerjaan yang dapat berakibat kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Pengendalian lingkungan kerja dapat ditempuh dengan pengendalian lingkungan itu sendiri dan pengendalian perorangan dengan cara mempergunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan. Alat-alat pelindung diri, ya, itu sudah kita bahas, ya, pada saat kita melakukan pembelajaran di semester ganjil. Secara umum, pencegahan penyakit akibat kerja dapat ditempuh dengan cara: 1. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan cara: A. Perilaku sehat, B. Menghindari bahaya di tempat kerja, C. Perilaku kerja yang baik, olahraga teratur, dan E. Gizi seimbang. Kemudian nomor 2-nya, pencegahan sekunder tadi primer, yang dapat dilakukan: 1. Pengendalian melalui regulasi pemerintah. Ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian B. Pengendalian atau 2. Pengendalian administratif organisasi dengan pembatasan jam kerja atau rotasi jabatan. C. Pengendalian teknis seperti isolasi, ventilasi, alat pelindung diri. D. Pengendalian jalur kesehatan seperti memberikan imunisasi. Kemudian nomor 3, pencegahan tersier dapat dilakukan dengan cara: A. Pemeriksaan kesehatan pekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, B. Yang C. Pemeriksaan lingkungan secara berkala, D. Pengobatan dengan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja, E. Pengendalian segera di tempat kerja. Anak kami sekalian, hal-hal yang barusan kita sebutkan itu sebenarnya merupakan hal-hal yang biasa, ya, yang biasa terjadi.
Namun demikian masih terjadi kecelakaan kerja ya, yang biasa itu dilakukan dengan cara-cara atau yang sering dilakukan dengan tidak mematuhi aturan yang ada. Baik anak-anak sekalian, saya kira itu untuk pertemuan kita pada pagi hari. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita ya. Walau bagaimanapun ke depan kita akan menjadi pekerja atau menjadi pengusaha. Nah, pengetahuan seperti ini perlu ya. Perlu kita ketahui, mudah-mudahan kita akan semakin ya jauh dari kecelakaan kerja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.